Ini adalah dataran tandus yang sangat luas dan tak berujung. Orang masih bisa melihat beberapa petak rumput hijau di dataran itu. Namun sebagian besar berwarna kuning cerah. Kadang-kadang beberapa elang akan terbang di langit di atas sambil diiring oleh beberapa teriakannya yang tajam. Kehancuran menyelimuti seluruh dataran ini. Pada saat tertentu, ruang tempat ini beriak. Seketika, sebuah lubang hitam gelap terbelah di ruang kosong ini. Beberapa sosok manusia keluar dari sana dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Xian, apakah kamu baik-baik saja? Dokter Peri Kecil buru-buru bertanya ketika dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Xian. Xian menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu menyala di tubuhnya. Seketika tubuhnya mulai menyusut perlahan. Dalam sekejap mata, dia telah berubah kembali menjadi gadis kecil seperti sebelumnya. Dia terengah-engah sebentar sebelum menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Kamu harus memeriksa kondisi Xian terlebih dahulu," ucap Xian. Feng Zunze di sampingnya memegang denyut nadi Xian saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin buruk setelah pemeriksaannya mendalam. Hati semua orang hancur saat melihat sikapnya seperti itu. Sementara semua orang terdiam, cincin hitam pekat di jari Xian tiba-tiba bergetar. Tubuh ilusi Yalau berkelebat dan kemudian muncul. Dia mencengkram denyut nadi Xian. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Hantu tua Zaizing, sungguh taktik yang kejam." Feng Zunze merasa sedih saat melihat teman lamanya saat ini. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengenang masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah luka Xian. "Tuan Yalau, bagaimana luka Xian?" Wajah cantik Dokter Peri Kecil sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya hancur dan 70% tulang-tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Zaizing telah melepaskan semua kekuatannya. Suara Yalau rendah dan dalam saat dia berbicara. Wajahnya yang biasanya tersenyum sekarang mengandung keganasan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. "Aula jiwa, mulai hari ini kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati," ucap Yalau. Suara Yochen yang buas membuat Feng Zunze di sampingnya mendesah pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yalau yang tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati Yalau saat itu, Yalau tidak menunjukkan gelombang emosi seperti itu. Tampaknya pentingnya Xian di hatinya cukup besar. Wajah Dokter Peri Kecil yang sudah pucat menjadi semakin pucat saat mendengar kata-kata Yochen. Tubuhnya yang halus bergoyang tak stabil. Xian di sampingnya buru-buru menopangnya saat melihat ini. "Cedera yang sangat serius," gumam Dokter Peri Kecil. Tianhuo, Zunze, dan Xiongzhan saling berpandangan sebelum mendesah pelan. Dengan paksa menerima pukulan telapak tangan penuh dari seorang ahli puncak kelas Dosun bintang 5, lupakan Xian. Bahkan mereka berdua kemungkinan akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Sudah tidak mudah bagi Xian untuk masih memiliki nafas tersisa saat ini. Seharusnya masih ada cara, kan? Bukankah kau dikenal mampu menyelamatkan seseorang selama orang itu masih punya nafas? Feng Zunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat semua orang berwajah gelap dan kabur. Namun, dia tersenyum pahit saat berbicara. Dia telah melupakan kondisi Yalau saat ini. Yalau tidak hanya tidak memiliki tubuh, tetapi dia juga telah dibuat sangat lemah oleh Allah jiwa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti yang dimilikinya saat dia berada di puncaknya? Ekspresi Yalau tampak muram. Ia duduk di samping Xian dan menatap wajah Xian yang berlumuran darah segar. Niat membunuh dalam hatinya kembali memuncak tak terkendali. Ini adalah pertama kalinya ia memiliki hasrat membunuh yang begitu kuat dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Ia tahu bahwa jika bukan karena Xian yang datang menyelamatkannya, Xian pasti tidak akan membiarkan dirinya terjerumus dalam situasi berbahaya seperti ini, mengingat kelicikannya. "Tenanglah dulu. Xian telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kau akan menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kau menuju ke aula jiwa sekarang?" ucap Feng Zunze.
Bagaimana mungkin Feng Sunze yang telah mengenal Yalou selama bertahun-tahun tidak tahu apa yang dipikirkan Yalou setelah melihat ekspresinya. Segera setelah itu, ia menepuk bahu Yalou dan berbicara dengan lembut. Hal terpenting sekarang bukanlah membalas dendam, tetapi menyelamatkan Xiaoyan, ucap Feng Sunze. Yao Chen juga menghirup napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa Feng Sunze benar. Pada saat ini, dia tidak boleh membuat masalah. Kau harus berpikir dengan benar tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemismu, kau seharusnya punya solusinya, kata Feng Sunze. Yalou menundukkan kepalanya sedikit, ekspresi ganas di wajahnya menghilang. Tangannya mengusap denyut nadi Xiaoyan dan dengan hati-hati menyelidiki kondisi di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika dia fokus dan menyelidiki dengan dalam, aura Yao Sunze yang familiar di tubuhnya juga perlahan-lahan merembes keluar. Saat itu, dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tidak tahu nama Yao Sunze? Banyak individu super kuat ingin berteman dengannya tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun saat ini dia telah terjatuh ke titik terendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun, ini bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan saat ini. Jika terjadi kecelakaan pada Xiaoyan, kemungkinan sisa hidup Yalou hanya akan dijalani dengan dendam yang gila. Melihat Yalou memusatkan pikirannya dan terlihat dalam pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat keributan dan mengganggunya. Xiongzhan dan Tianhu Sunze berpisah dan berjaga-jaga terhadap situasi yang mungkin saja tidak terduga. Suasana hening dan tegang menyelimuti seluruh area ini. Butuh waktu lama sebelum Yao Chen yang memejamkan matanya tiba-tiba membukanya. Dia berkata dengan lembut, "Situasinya sedikit lebih baik dari yang kubayangkan," ucap Yalou. "Ada cara untuk menyelamatkannya?" Feng Sunze juga bertanya sambil merasa gembira. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zhexing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil bertahan dengan paksa. Selain itu, ada api surgawi yang menjaga jiwanya. Oleh karena itu tidak benar-benar fatal. Yalou membelai janggutnya dan berkata perlahan, "Selain itu, bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka," ucap Yalou. "Maksudmu api 3000 pembakaran?" tanya dokter peri kecil dengan lembut. "Benar. 3000 Burning Flame dikenal sebagai api abadi. Bocah yang telah menelan dan memurnikannya juga memiliki karakteristik khusus semacam ini. Selama 3000 Burning Flame tidak padam, luka apapun di tubuhnya, tidak peduli seberapa parahnya, dapat disembuhkan," ucap Yalou mengangguk dan kembali berkata. Namun saat ini, dia sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3000 Burning Flame diaktifkan secara otomatis. Api surgawi jenis ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat besar. Hanya dengan begitu, akan mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihan, ucap Yalou. Kekuatan bintang. Feng Sunze terkejut ketika mendengar ini. Kemudian dia langsung tersenyum. "Kalau begitu mari kita pergi ke pavilion bintang jatuh. Apa kau lupa bahwa tempat di mana pavilion bintang jatuh dibangun awalnya adalah meteorit dari luar angkasa? Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih terkumpul di sana tanpa tersebar. Itu adalah tempat paling cocok bagi Xiaoyan untuk memulihkan diri," ucap Feng Sunze. Kegembiraan melintas di mata Yalou saat mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat yang indah itu. Dengan bantuan meteorit itu, nyawa makhluk kecil ini bisa dianggap terselamatkan, ucap Yalou sembari tertawa pelan. "Selain itu, bukankah berarti aku ingin mengatakan kata-kata yang akan menyakiti orang lain? Tetapi meskipun nyawa Xiaoyan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi latihannya. Jika di masa depan dia menemukan bahwa kekuatannya telah terhenti dan tidak dapat maju, dengan karakter Xiaoyan, kemungkinan besar sangat sulit baginya untuk menerimanya," ucap Feng Sunze yang tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit.
Hati dokter peri kecil di sampingnya yang baru saja rileks langsung menjadi tegang. Dia sangat memahami Soyeon. Jika Soyeon menyadari bahwa kekuatannya tidak akan bisa bertambah sedikit pun di masa mendatang, kemungkinan besar dia akan merasa lebih buruk daripada kematian. Tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, tubuh Soyeon sudah sangat rusak sehingga tidak bisa lebih buruk lagi. Ini adalah kesempatan baginya untuk menembus cangkangnya saat ini dan mendapatkan diri yang baru. Coba lihat dan rasakan bagian dalam tubuhnya. Apakah kamu dapat menemukan sesuatu yang familiar? Ucap Yalau hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar kekhawatiran itu. Feng Zunze terkejut. Dia mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Soyeon. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget. Ini pil naga misterius Yin Yang, kumam Feng Zunze. Yalau tersenyum dan mengangguk. Ia mendesah sebelum berkata, untungnya kita sudah mendapatkan pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Kalau tidak, hari ini mungkin akan sangat merepotkan, ucap Yalau. Itu benar sekali. Sekarang, pil naga misterius Yin Yang paling cocok untuknya. Luka-luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada luka-lukaku saat itu. Dia pasti bisa mengaktifkan semua kekuatan obat dalam pil naga misterius Yin Yang, ucap Feng Zunze sedikit bersemangat. Kemudian dia tersenyum. Itu memang berkah yang luar biasa. Kali ini, anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah tersembunyi dan menerobos ke kelas Dongsun, ucap Feng Zunze. Ini akan tergantung pada keberuntungannya, kumam Yalau. Yalau tersenyum dan mengangguk. Suasana hatinya juga sedikit tenang. Dengan kehadiran 3000 Burning Flame dan pil naga misterius Yin Yang, akan sulit bagi Soyeon untuk mati kali ini, bahkan jika dia menginginkannya. Dokter peri kecil dan Xian di sampingnya juga menghela nafas lega dan tampak terbebas dari beban berat setelah mendengar percakapan mereka berdua. Sekarang kita harus bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteor di sana, luka Soyeon akan sembuh sedikit lebih cepat, ucap Feng Zunze. Suasana tegang di tempat itu segera mereda setelah masalah Soyeon teratasi. Kemudian Feng Zunze berdiri, matanya menyapu sekelilingnya, merenung sejenak dan berkata, ini seharusnya dataran terpencil di utara, jaraknya puluhan ribu kilometer dari pegunungan jiwa kematian. Masih ada jarak ke pavilion bintang jatuh. Karena itu, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, ucap Feng Zunze. Itu benar, aula cabang hancur dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Medan pavilion bintang jatuh itu unik dan tersembunyi dengan baik. Itu adalah tempat persembunyian yang sangat bagus, ucap Yalau. Saat ini, mereka harus membiarkan Soyeon pulih secepat mungkin. Akan ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan aula jiwa di masa mendatang. Tentu saja, tidak ada keberatan dengan kata-kata Yalau. Si besar Seongsan datang dan menggendong Soyeon di punggungnya. Karena besar dan kuat, dia adalah orang yang terbaik yang dipercayakan untuk tugas ini. Namun dokter peri kecil khawatir dengan sikapnya yang kasar. Karena itu, dia terus mengikutinya dari belakang. Dia takut benturan akan mengunjang Soyeon yang saat ini sangat lemah hingga sesuatu terjadi. Seluruh kelompok itu siap berangkat setelah menemukan tujuan. Setelah berkemas sebentar, mereka terbang ke udara dan bergegas menuju area tempat pavilion bintang jatuh berada. Pavilion bintang jatuh terletak di wilayah selatan dataran tengah. Di antara 4 pavilion yang disebut, pavilion bintang jatuh memiliki jumlah murid paling sedikit. Tentu saja, jumlah mereka mungkin tidak banyak, tetapi beruntung bahwa pavilion bintang jatuh dapat lulus dalam hal kualitas. Seseorang tidak boleh meremehkan murid dari pavilion bintang jatuh karena usianya yang masih muda jika seseorang akhirnya bertemu dengannya. Ini karena pavilion bintang jatuh tidak pernah merekrut orang-orang yang biasa-biasa saja. Pavilion bintang jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara keempat pavilion, tetapi juga paling misterius. 3 pavilion lainnya membangun markas mereka dengan sangat megah, menyebabkan
orang dapat merasakan kekuatan besar sekte ini dari pandangan sekilas. Namun pavilion bintang jatuh berbeda, kecuali jika itu adalah seorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang pavilion bintang jatuh. Jika tidak, kemungkinan besar seseorang akan kesulitan menemukan lokasi sekte tersebut. Hal ini menyebabkan pavilion bintang jatuh memiliki nuansa misterius tambahan dari sudut pandang orang lain. Wilayah Pil berada pada jarak terjauh dari wilayah selatan. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yalau, mereka telah menghabiskan waktu hampir setengah bulan sebelum benar-benar memasuki batas wilayah selatan. Setelah itu, mereka menghabiskan 7 hingga 8 hari lagi sebelum berhenti setelah mencapai area luar pegunungan bintang langit di wilayah selatan. Feng Shunze menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok dokter peri kecil yang terlihat lelah. Pavilion bintang jatuh terletak di dalam pegunungan bintang langit. Tempat itu agak unik jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seorang dosen elit pun tidak akan dapat memasukinya, ucap Feng Shunze sembari menghela nafas lega saat ia melihat pegunungan hijau subur yang sudah dikenalnya. Pegunungan bintang langit. Sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi tempat ini, ucap Yalau sembari menatap deretan gunung yang tak berujung dan mendesak. Pavilion bintang jatuh didirikan oleh kita berdua saat itu. Namun kau berakhir menjadi pemimpin yang tidak hadir. Semuanya dilakukan olehku, dan itu telah menyebabkanku berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu, ucap Feng Shunze lalu menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Yalau tersenyum. Aku tidak suka hal-hal seperti ini. Dulu aku mendirikan pavilion bintang jatuh ini karena aku hanya sedikit tertarik, ucap Yalau. Feng Shunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Setelah itu, dia berbalik dan melambaikan tangannya ke arah semua orang. Selanjutnya, dia bergegas menuju pegunungan, sedangkan dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit dalam pegunungan yang luas ini sebelum Feng Shunze akhirnya berhenti perlahan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang terkejut. Mata mereka menyapu ke segala arah, tetapi mereka akhirnya menemukan bahwa tempat ini masih berupa hutan hijau yang rimbun. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan apapun atau gunung. Itu benar-benar hanya lautan pohon biasa. Ini adalah formasi bintang jatuh besar dari pavilion bintang jatuh. Formasi besar ini bukan buatan manusia, melainkan itu terbentuk secara alami, ucap Feng Shunze lalu tersenyum tipis. Kemudian sebuah batu giok muncul di tangannya. Setelah itu dia terbang keluar dan seberkas cahaya bintang aneh menyebar di dalamnya. Cahaya menyebar dan ruang di depan benar-benar secara bertahap terdistorsi. Akhirnya itu membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun dari kelompok dokter peri kecil. Ayo pergi. Di dalam tempat ini adalah markas besar pavilion bintang jatuh, ucap Feng Shunze tersenyum dan memimpin untuk melangkah masuk ke pintu spasial yang besar itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah semua orang masuk, pintu spasial yang besar itu akhirnya berubah menjadi tidak lagi terlihat. Dokter peri kecil dan yang lainnya merasakan bahwa area di depan mereka menjadi kabur sesaat setelah memasuki pintu spasial yang besar. Dunia di depan mereka tampak telah melakukan perjalanan waktu karena tiba-tiba berubah. Lautan pepohonan yang awalnya tak berujung kini memiliki gunung yang tinggi. Ada beberapa bangunan yang dapat dilihat di puncak gunung. Orang bahkan samar-samar dapat mendengar teriakan dari separing. Ini secara harfiah adalah alam yang diciptakan dari kekuatan bintang meteoroid. Namun tentu saja ini tidak dapat dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh para dosen elit. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan sebuah kota, ucap Feng Shunze sembari tersenyum. Namun karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangat hebat. Bahkan seorang dosen elit akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya, ucap Feng Shunze. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga tercengang saat mendengar ini.
hanya Xian yang mengerutkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki misteri ketika dia melihat dari luar tadi. Tentu saja, dia adalah satu-satunya dari kelompok ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Tak lama setelah semua orang muncul di alam ini, lebih dari selusin burung bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia berdiri di atas burung bangau itu. Sosok hijau yang memimpin mereka bergegas mendekat. Setelah itu, sosok itu muncul di depan semua orang. Secara mengejutkan, sosok itu adalah Mu Qingluan yang pernah ditemui Xiaoyan. Guru, Mu Qingluan menghela nafas lega saat ia melihat orang yang datang adalah Feng Zunze. Ia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang masih berada di udara untuk mundur. Feng Zunze mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yalau di sampingnya dan berkata, "Cepat datang dan sambut kepala pavilion dari pavilion bintang jatuh kita." Mu Qingluan terkejut ketika mendengar ini. Dia melirik Yalau dan tiba-tiba menemukan bahwa Yalau tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte tersebut. Segera, dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Mu Qingluan menyapa ketua aula, ucap gadis itu. Yalau menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbicara dengan gaya yang membuatnya tidak bisa tertawa maupun menangis. "Dasar orang tua, kau sengaja ingin mempermalukanku," gumam Yalau. "Kau awalnya adalah kepala aula pavilion bintang jatuh. Bagaimana mungkin itu membuatmu malu?" ucap Feng Zunze lalu tersenyum. Ia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, "Dengan Yao Zunze ada di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati," ucap Feng Zunze. "Yao Zunze," gumam Mu Qingluan. Hati Mu Qingluan berguncang saat mendengar kata-kata ini. Nama Yalau saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di dataran tengah. Dia sesekali mendengar Feng Zunze menyebutkan tentangnya, namun dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat bertemu dengannya secara langsung hari ini. "Lupakan saja, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Mari kita selesaikan Xiaoyan dulu," ucap Yalau melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Qingluan bergerak ketika mendengar ini dan melihat Xiaoyan di belakang Xiongzhan. Dia terkejut ketika melihat Xiaoyan yang berlumuran darah segar dan hanya tersisa satu nafas. Meskipun dia tidak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Xiaoyan, dia juga mengerti bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Siapa yang bisa mengubah orang cerdik seperti itu menjadi seperti ini? "Ayo pergi." Si kecil ini terlibat dalam pertarungan langsung dengan Douzun bintang 5. Meskipun dia mematahkan salah satu lengan lawannya, dia juga dipukuli sampai terluka parah, ucap Feng Zunze mendesah dan menjelaskan. Mendengar itu, kepala Mu Qingluan di sampingnya mulai berdengung saat desahan Feng Zunze jatuh. Dia menatap Xiaoyan dengan tercengang. Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang Douzun elit. Terlebih lagi, dia adalah seorang yang telah mencapai level Douzun bintang 5. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, yaitu Feng Zunze, belum pernah mencapainya. Terlebih lagi, hal yang benar-benar membuat sudut mulutnya berkedut adalah bahwa orang ini bahkan telah mematahkan salah satu lengan pihak lain. Mu Qingluan menyeka keringat dinginnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih secara bertahap. Tawa getir muncul di hatinya. Apa yang dilakukan orang ini selama 1 tahun ini? Saat itu hanya seorang kepala pavilion utara dari pavilion petir angin yang berhasil mengejarnya hingga dia melarikan diri ke segala arah seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Namun dalam waktu 1 tahun yang singkat ini, lawannya telah langsung melompat dari kelas Douzong ke kelas Douzun. Mu Qingluan membalikkan tubuhnya sementara kepalanya masih sedikit silap. Dia memimpin kelompok itu menuju puncak gunung. Setelah itu, dia mematuhi instruksi Feng Zunze dan mengatur agar dokter peri kecil dan yang lainnya tenang. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutannya yang ditimbulkan oleh kata-kata Feng Zunze. Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jika Feng Qing'er itu bertemu Xiaoyan sekarang, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa
yang akan dia tunjukkan, pikir dalam hati Mu Qingluan. Setelah menenangkan kelompok dokter peri kecil yang kelelahan, Yalou dan Feng Sunze menggendong Xiaoyan dan langsung bergegas ke gunung belakang. Sesaat kemudian, sebuah menara batu hitam gelap muncul di hadapan mereka. Menara batu ini dibangun dengan cara yang sangat kasar. Dideskripsikan sebagai menara batu, tetapi lebih mirip pilar batu hitam yang jelek. Meskipun tampilan luarnya jelek, pilar batu ini adalah tempat dengan kekuatan bintang terkuat di area ini. Ini karena secara kebetulan, disinilah meteorit dari luar angkasa mengumpulkan kekuatan bintang. Feng Sunze menggendong Xiaoyan dan melompat ke atas menara batu. Tingkat atas ini lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki. Ada menara batu hitam di dalamnya. Bagian atas punggung batu itu lebarnya hanya 5 kaki. Jika seseorang melihat keluar angkasa, secara kebetulan ia akan dapat melihat langit yang cerah itu. Meteorit ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang, tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Punggung batu ini adalah tempat berkumpulnya kedua kekuatan yang diserap itu. Feng Sunze dengan hati-hati meletakkan Xiaoyan di atas punggung batu. Pada saat ini, kedua matanya terpejam rapat. Hampir tidak ada nafas yang tersisa, bahkan suara nafasnya sangat lemah. Seluruh tubuhnya tidak berbeda dengan orang yang sedang sekarat. Tubuh Xiaoyan baru saja berbaring di punggung batu ketika gelombang kekuatan bintang yang pekat keluar dari punggung batu. Setelah itu, kekuatan bintang itu terus berkumpul di dalam tubuhnya. Api ungu coklat menggulung dan membumbung pada saat ini. Api itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Feng Sunze dan Yalou bersuka cita, alih-alih terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat ini, 3000 Burning Flame semakin pekat. Dengan demikian, luka-luka Xiaoyan akan pulih dengan semakin cepat. Panggung bintang jatuh ini memang tidak buruk. Yalou mendesah dalam hatinya dan berkata dengan lembut, "Tidak perlu khawatir, selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, 3000 Burning Flame tidak akan pernah padam. Xiaoyan juga akan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya," ucap Feng Sunze. Mendengar itu, Yalou mengangguk lembut. "Ayo pergi, biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa pemulihan ini kemungkinan akan lama, kita hanya bisa menunggu," ucap Feng Sunze. Yalou tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selama Xiaoyan mampu memulihkan luka-luka di tubuhnya, lamanya waktu yang dibutuhkan tidak menjadi masalah. "Anak kecil, jaga dirimu baik-baik. Guru masih menunggumu untuk membantuku menyempurnakan tubuh," ucap Yalou. Yalou tersenyum tipis saat melihat rasa sakit di wajah Xiaoyan sedikit berkurang saat api menyala. Baru kemudian dia memasang ekspresi lelah di antara alisnya dan diam-diam mundur dari menara batu ini bersama Feng Sunze. Tempat ini menjadi sunyi senyap setelah kedua orang ini pergi. Hanya api ungu coklat itu yang menyala dengan ganas tanpa lelah. Xiaoyan yang berada di dalam api seperti burung ponik yang mandi di dalam api, menunggu saat ia akan terlahir kembali.